Di waktu yang sama di pesisir barat Amerika Serikat, seorang ahli Feng Shui ternama seantero Amerika Utara, James Chandra, akhirnya menelpon untuk pertama kalinya guna mempromosikan jamu regenerasi milik Andi. Panggilan itu dia tujukan kepada sahabat terbaiknya. Sahabat ini kini sudah berusia lebih dari 90 tahun. Sejak James Chandra kembali ke Amerika dari pemakaman keluarga Rewa, dia selalu ingin tahu bagaimana James Chandra bisa terlihat 20 tahun lebih muda. Namun, James Chandra selalu menjawab kalau hal itu adalah rahasia langit yang tidak boleh dibocorkan. Sekeras apapun ditanya, dia tetap tidak akan membuka mulutnya. Beberapa kali sahabatnya itu hampir memutuskan hubungan dengannya, bahkan mengancam akan benar-benar memutuskan persahabatan. Tapi James Chandra tetap tidak berkata sepatah kata pun. Alasan James Chandra tidak berkata apa-apa bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia memang sangat terpaksa. Sebagai seseorang yang sedikit memahami takdir, dia tahu betul bahwa sahabatnya ini tidak memiliki jodoh untuk mendapatkan kesempatan semacam itu. Terlebih lagi, dia sudah menerima kebaikan besar dari Andi. Mana mungkin dia membocorkan informasi tentang Andi? Andi Rewa adalah satu-satunya orang di dalam hidupnya yang memiliki takdir tinggi. Dan dia tahu bahkan kalaupun dia harus mati, dia tidak boleh menyentuh pantangan orang semacam itu. Maka dari itu, dia memilih untuk bungkam. Pada akhirnya sahabatnya itu menjadi sangat kesal hingga perlahan-lahan memutuskan hubungan dengannya. James Chandra pun sadar betul sahabatnya itu kini sudah berada di ambang kematian. Setelah berjuang seumur hidup dan memiliki kekayaan melimpah, kini keinginannya yang terbesar hanyalah hidup lebih lama. Namun, karena dia tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan, maka kemarahan sahabatnya pun sangat bisa dimaklumi. Bahkan James Chandra sendiri merasa bersalah hingga merasa malu untuk bertemu dengan sahabatnya itu lagi. Namun kini karena sudah diperbolehkan untuk membagikan informasi ini, maka orang pertama yang terpikir olehnya adalah sahabatnya itu. Teman dari James Chandra ini bernama Noah Winata. Noah Winata masuk ke Amerika Serikat saat berusia 18 tahun. Hingga pensiun di usia 80, dia sudah membangun sebuah kerajaan bisnis dengan nilai setidaknya 400 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi sosok legendaris di kalangan masyarakat warga negara Indonesia di Amerika Utara. Namun namanya sama sekali tidak tercantum di dalam daftar Forbes. Dia adalah salah satu dari para konglomerat tersembunyi yang sering disebut-sebut oleh kalangan elit barat. Kekayaan yang bisa dihitung oleh Forbes umumnya berasal dari pendiri dan pemegang saham utama perusahaan publik. Kekayaan semacam ini sulit disembunyikan. Namun di dunia ini masih ada banyak konglomerat tersembunyi. Mereka memiliki banyak industri, tetapi tidak satupun perusahaannya yang go public. Mereka sengaja tidak mencatatkan perusahaan ke bursa saham agar identitas dan kekayaan mereka tidak diketahui publik. Karena perusahaan yang tidak tercatat tidak wajib mengungkapkan laporan keuangan kepada publik, maka orang luar tidak tahu nilai perusahaan itu. Apalagi perusahaan-perusahaan mereka tersebar di berbagai daerah lepas pantai di seluruh dunia yang sangat ketat dalam menjaga informasi, seperti halnya bank-bank Swiss. Maka semakin sulit bagi orang lain untuk mengetahui berapa besar kekayaan mereka. Noah Winata bertemu dengan James Chandra saat masih muda dan persahabatan mereka sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Keberhasilannya di dunia bisnis, selain berkat kerja keras dan kemampuan pribadi, juga tidak terlepas dari bimbingan James Chandra. Selama beberapa dekade ini, dunia mengalami banyak perubahan besar yang masing-masing membawa peluang besar. Dan Noah Winata hampir selalu berhasil memanfaatkan setiap peluang tersebut. Ini pula yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Noah Winata
terus bekerja hingga usia 80 tahun. Setelah pensiun, dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mencari cara agar bisa hidup lebih lama. Pencarian keabadian itu bukan karena kepercayaan buta, tetapi karena dia sudah meraih pencapaian luar biasa dan sangat tidak rela meninggalkan dunia ini, serta takut menghadapi kematian. Sebenarnya, banyak pengusaha sukses seperti dirinya yang juga mengejar keabadian dengan berbagai cara. Namun cara mereka berbeda jauh dengan para raja di zaman kuno yang mencari ramuan keabadian. Kebanyakan dari mereka tetap berpegang pada pendekatan ilmiah. Selama beberapa tahun terakhir, Noah Winata sudah menginvestasikan setidaknya $2 miliar pada sebuah laboratorium riset transplantasi organ terdepan di dunia. Untuk mencari tahu apakah manusia bisa memperpanjang usia melalui transplantasi organ besar-besaran, dia sendiri sudah menjalani banyak operasi transplantasi organ karena berbagai penyakit selama hidupnya. Orang biasa mungkin sudah meninggal sebelum usia 70 akibat operasi-operasi besar itu. Namun Noah Winata bisa hidup sampai lebih dari 90 tahun, sebagian besar berkat laboratorium tersebut. Selain itu, dia juga berinvestasi dalam proyek riset otak. Dia berharap kalau tubuhnya sudah tidak bisa diselamatkan, kesadarannya masih bisa dilestarikan, dan suatu saat dia bisa hidup kembali dalam bentuk kesadaran abadi. Dia juga sudah mengucurkan tidak kurang dari $1 miliar untuk teknologi kriopreservasi manusia yang membekukan tubuh sesaat sebelum kematian. Untuk dibangkitkan kembali, kalau suatu hari nanti teknologi keabadian berhasil diciptakan. Singkatnya, dia sudah menyiapkan banyak jalur untuk masa depan dengan harapan salah satunya bisa berhasil. Sayangnya, meskipun riset-riset itu menunjukkan hasil ilmiah tertentu, namun masih sangat jauh dari harapan keabadian. Inilah sebabnya dia sangat berhasrat pada kesempatan yang dimiliki James Chandra. Tapi, karena James Chandra sangat tertutup, dia bahkan sudah beberapa bulan tidak lagi menghubunginya. Ketika tiba-tiba mendapat telepon dari James Chandra, pria tua itu sempat terkejut. Awalnya, dia tidak ingin menjawab, namun setelah berpikir sejenak, akhirnya dia menekan tombol jawab dan berkata dengan nada dingin, "Ada urusan apa kau menelponku?" James Chandra sama sekali tidak terkejut dengan nada itu. Dia tertawa kecil. "Tuan Noah, apa kabarmu akhir-akhir ini?" Noah Winata mendengus dan dengan kesal dia berkata, "Kurang baik, aku hampir mati. Dokter mengatakan fungsi tubuhku sudah hampir habis. Bahkan tanpa penyakit pun, aku bisa mati sewaktu-waktu. Sedangkan kau bisa langsung menjadi muda 20 tahun, tapi tidak mau berbagi rahasia pada orang yang sudah berteman denganmu selama 60 tahun. James Chandra berkata dengan canggung, "Tuan Noah, aku tahu kau marah padaku, tapi aku tidak bisa memberitahumu karena aku harus menepati janjiku." Noah Winata berkata dengan marah, "Janji? Apa janji itu lebih penting daripada persahabatan kita selama 60 tahun? Kalau aku menjadi kau, lebih baik aku dimaki ingkar janji daripada membiarkan sahabatku sekarat." James Chandra menghela nafas. "Tuan Noah, kau harus paham. Sekalipun aku memberitahumu, belum tentu kau bisa mendapatkan kesempatan itu. Kalau memang bukan takdirmu, semua usaha akan sia-sia." Noah Winata mendengus. "Jangan pikir aku tidak tahu. Terakhir kau pergi ke Jakarta, bukan? Kesempatan yang kau bicarakan pasti ada di sana. Kalau kau masih menganggapku teman, katakan saja satu nama. Kalau aku tahu siapa yang membuatmu menjadi muda 20 tahun, aku akan langsung mencarinya. Aku yakin bisa membuat dia bersedia berbagi rahasia." Dia begitu percaya diri karena kekayaannya yang luar biasa. Bahkan orang terkaya di daftar Forbes dari kalangan Indonesia tidak punya setengah dari hartanya. Bahkan, keluarga Rewa dan keluarga Smith yang sangat kuat di Jakarta pun
tidak sebanding dengannya dalam hal aset. Maka dia merasa selama dia tahu siapa orangnya, dia pasti bisa mendapatkan hal yang sama. James Chandra berkata dengan penuh makna, "Tuan Noah, beberapa orang memang memiliki nasib yang jauh di atasmu. Di depan mereka, kepercayaan dirimu bukan lagi kepercayaan diri, melainkan kesombongan." Dia pun menarik napas dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu bicara soal ini lagi. Daripada kau marah-marah lagi, aku akan memberimu sedikit bocoran soal kesempatan yang sangat ingin kau ketahui itu." Noah Winata yang tadinya ingin memaki, langsung menarik napas panjang begitu mendengarnya. Lalu dengan suara penuh semangat dia berkata, Kau benar-benar mau memberitahuku?" James Chandra mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku menelponmu hanya untuk memberitahumu bahwa kesempatan yang dulu kudapat adalah sebuah ramuan ajaib bernama jamu regenerasi. Hanya 1 butir, tapi mampu memperpanjang usia setidaknya 10 tahun. Kalau kau berjodoh dengannya, mungkin kau juga akan bisa mendapatkannya." Mendengar 2 kata itu, Noah Winata tertegun beberapa detik, lalu dengan ragu bertanya, "Jamu regenerasi? Apa itu? Sejenis obat?" James Chandra menjawab, "Benar, jamu regenerasi adalah obat herbal. Sebuah ramuan ajaib yang mengandung kekuatan luar biasa." Noah Winata merasa ini agak tidak masuk di akal. Lalu dia balik bertanya, "Obat itu diproduksi oleh perusahaan apa? Apa saja kandungannya? Bagaimana prinsip kerjanya? Bagaimana farmakokinetiknya? Dan bagaimana laporan uji klinisnya?" James Chandra menjawab, "Tidak ada perusahaan. Komposisinya tidak diketahui. Prinsip kerjanya pun bukan sesuatu yang bisa kupahami di tingkatku. Dan mengenai farmakokinetik atau uji klinis, itu juga tidak ada." Kemudian James Chandra melanjutkan, "Tapi kalau soal efek, aku bisa menjelaskannya dari pengalamanku sendiri. Setelah ramuan itu masuk ke tubuh, rasanya seperti waktu berputar balik dan membawamu kembali ke kondisi tubuhmu 10 bahkan 20 tahun lalu. Mengenai uji klinis, aku sendiri adalah contohnya." Mendengar sampai di sini, Noah Winata makin merasa ini seperti dongeng, lalu dia menggerutu kesal. James Chandra, kau benar-benar sedang mengerjaiku. Aku ini sudah berumur lebih dari 90 tahun, dan kau menyuruhku mencari ramuan abadi. Apakah kau kira aku ini bodoh? Tidak mungkin ada ramuan seperti itu." James Chandra terkekeh. "Bagaimana kau tahu kalau di dunia ini tidak ada ramuan abadi?" Noah Winata mendengus tidak senang. "Yang disebut ramuan abadi itu kan hanya cerita mitos zaman dulu, penuh dengan tahyul. Kau kira aku adalah anak 3 tahun yang gampang dibohongi?" Namun nada suara James Chandra kini terdengar lebih serius. Dia berkata, "Noah Winata, aku tidak sedang bercanda. Usiaku bisa bertambah 10 tahun berkat jamu regenerasi itu. Saat aku meminumnya, rasanya seperti tubuhku benar-benar terlahir kembali. Kalau kau ingin mendapat kesempatan untuk memperpanjang usia, satu-satunya cara adalah dengan mendapatkan jamu regenerasi. Semua riset medis yang kau danai, meskipun berguna bagi masyarakat, sebenarnya sudah tidak ada gunanya bagimu. Dan kupikir kau sendiri juga tahu itu." Perkataan ini membuat Noah Winata terdiam seketika di ujung telepon. Dia sendiri sangat menyadari kebenaran dari apa yang dikatakan oleh James Chandra. Penelitian tentang otak manusia saat ini sedang dilakukan oleh banyak orang kaya di dunia, termasuk para konglomerat muda di dunia teknologi yang berharap bisa menghubungkan otak dengan komputer untuk mencapai keabadian kesadaran. Tapi hingga sekarang belum ada terobosan nyata di bidang ini. Sedangkan transplantasi organ, meskipun ilmu kedokteran sudah maju pesat selama puluhan tahun, tetap saja tubuh manusia bukanlah mesin yang bisa diganti suku cadangnya sesuka hati.
Meskipun organ bisa ditransplantasi, tapi otak, tulang, pembuluh darah, dan sistem saraf tetap tidak bisa diganti sepenuhnya. Jadi jalur ini pun nyatanya tidak bisa dijadikan solusi keabadian. Teknologi pembekuan kriogenik malah lebih tidak masuk akal lagi. Tidak ada jaminan pasti bahwa seseorang bisa dihidupkan kembali setelah dibekukan bertahun-tahun. Konsep ini seperti menunda masalah besar dan menyerahkannya pada masa depan. Kalau suatu saat teknologi memungkinkan, orang yang dibekukan akan dihidupkan kembali. Tapi kalau tidak, maka dia akan tetap membeku selamanya hingga kiamat. Karena semua investasinya sejauh ini belum memberikan hasil yang nyata, Noah Winata makin penasaran terhadap kesempatan yang dimiliki James Chandra. Namun, dia tidak menyangka kalau rahasia besar itu terdengar begitu tidak masuk akal. Tapi karena nada bicara James Chandra sama sekali tidak seperti orang yang bercanda, dia pun menjadi lebih serius dan bertanya, "James Chandra, kita ini sahabat lama. Aku hanya ingin tahu satu hal saja. Apakah semua itu benar?" James Chandra menjawab dengan sangat yakin, "Benar." Noah Winata terdiam dalam kebingungan, lalu dia bergumam, "Ini bagaimana mungkin? Tidak mungkin ada obat yang bisa menghasilkan efek seperti itu. Terus terang, aku benar-benar sulit mempercayainya." Dia kemudian buru-buru menambahkan, "Selama bertahun-tahun, aku berinvestasi di industri farmasi. Aku cukup memahami bidang ini. Satu hal yang sangat kurasakan adalah pengobatan timur jauh tertinggal dari pengobatan barat. Di seluruh dunia, diagnosis kanker semuanya mengandalkan teknologi pencitraan medis modern serta biopsi. Dan metode pengobatan kanker yang benar-benar efektif, semuanya berasal dari pengobatan barat. Operasi, radioterapi, kemoterapi, semuanya ilmu kedokteran barat. Dan sekarang kau bilang ada ramuan ajaib dari timur yang bisa membuat seseorang muda 20 tahun setelah mengkonsumsinya. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya." James Chandra tersenyum. "Itulah sebabnya aku mengatakan kalau ini adalah kesempatan besar. Jamu regenerasi bukan barang biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkannya hanya karena menginginkannya. Percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah apakah kau berjodoh dengannya. Kalau kau tidak berjodoh, kau tetap tidak akan mendapatkannya meskipun percaya sepenuhnya." Noah Winata buru-buru berkata, "Baiklah, daripada menyesal, lebih baik aku mencobanya. Aku ingin tahu, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan jamu regenerasi itu?" James Chandra menjawab tenang, "Aku juga tidak tahu. Hanya itu yang bisa kukatakan. Mengenai di mana jamu regenerasi berada atau bagaimana cara mencarinya, aku tidak bisa membantumu. Semua tergantung pada usahamu sendiri." Noah Winata lalu berkata dengan gigih, "Baik, aku akan mengirim orang kembali ke Indonesia dan mencari tahu informasi tentang jamu regenerasi." Pada saat yang sama di katedral kota Osu, di ibu kota Nordik, Helena yang mengenakan jubah ratu berwarna putih suci berdiri di hadapan uskup agung dan mulai menjalani upacara penobatan yang hikmat dan suci disaksikan oleh seluruh dunia. Uskup agung yang sudah tua mengundang Helena untuk naik ke tahta di tengah altar katedral. Banyak pria dan wanita yang mengenakan pakaian istana dan memegang tongkat kerajaan berdiri dengan tertib di atas panggung. Pejabat tinggi kerajaan Nordik seperti Ketua Mahkamah Agung, Kepala Dewan Lambang, dan Menteri Upacara juga tampil dengan pakaian resmi yang megah dan naik ke panggung. Mereka kemudian berdiri di 4 penjuru mata angin katedral, timur, barat, selatan, dan utara. Saat itu Uskup Agung memegang kitab suci dan membacakan doa, lalu bertanya kepada mereka satu persatu, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dengan hormat aku memperkenalkan Helena Alexandra Iliad, ratu baru kalian,
ratu baru kita. Mulai saat ini kalian semua harus setia kepadanya dan melayaninya. Apakah kalian bersedia?" Tanpa ragu semua orang mengangguk dan menjawab dengan hikmat, "Kami bersedia." Uskup Agung kemudian menoleh kepada Helena yang duduk di tengah dan bertanya, "Apakah kau bersedia bersumpah dengan penuh hormat untuk memerintah semua wilayah kerajaan Nordik dan rakyat di atas tanah itu?" Dengan wajah serius Helena menjawab, "Aku bersedia." Uskup Agung mengangguk dan bertanya lagi, "Apakah kau bersedia menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuanmu untuk memastikan hukum dan keadilan ditegakkan dengan belas kasih dalam semua keputusanmu?" Helena kembali menjawab dengan tegas, "Aku bersedia." Uskup Agung melanjutkan, "Apakah kau bersedia dengan seluruh kekuatan dan kemampuanmu untuk menegakkan hukum Tuhan dan ajaran Injil? Apakah kau bersedia menjaga doktrin hukum serta hak-hak yang diberikan hukum kepada para uskup dan rohaniawan?" Helena menjawab tanpa ragu, "Aku bersedia mematuhi semua permintaan tersebut dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua janjiku. Semoga Tuhan menolongku." Setelah itu Uskup Agung meletakkan mahkota yang berkilauan di kepala Helena dan menyerahkan tongkat kerajaan yang terbuat dari taring paus unicorn kepadanya. 4 pelayan wanita dengan hati-hati menyelimutinya dengan jubah emas yang mewah di atas bahunya. Setelah semuanya selesai, Uskup Agung berkata dengan hormat, "Yang mulia, sekarang kau adalah ratu baru kerajaan Nordik. Semoga Tuhan memberkatimu, semoga Tuhan memberkati Nordik." Tepuk tangan meriah langsung bergema di seluruh tempat. Dengan ini upacara penobatan Helena telah resmi berakhir. Mulai saat ini dia secara resmi menjadi ratu baru Nordik, menggantikan sang ratu tua yang sebelumnya gencar mempromosikan jamu regenerasi dan kini secara resmi turun tahta. Di atas panggung, Helena tampil layaknya bintang yang dikelilingi bulan. Dia terlihat penuh semangat dan sangat memukau. Dengan tongkat di tangan dan senyum di wajah, dia memancarkan keanggunan dan ketenangan yang tampak jauh lebih dewasa dari usianya yang baru 20-an tahun. Justru sikap tenangnya inilah yang membuatnya mendapatkan simpati dari hampir semua orang. Saat itu Andi Rewa sedang duduk di kantor Vania, menonton seluruh siaran langsung. Setelah selesai, dia tersenyum puas dan keluar dari aplikasi siaran langsung, lalu mengirim pesan singkat kepada Helena dengan 2 kata, "Selamat untukmu." Pada saat yang sama dia juga menerima pesan dari James Chandra yang memberitahukan bahwa berita tentang jamu regenerasi sudah diberitahukan kepada beberapa teman lama dan klien besar di Amerika Serikat. Sekarang informasi tersebut mulai menyebar di kalangan elit papan atas Amerika. Tinggal menunggu dampaknya. Andi Rewa hanya membalas singkat, "Terima kasih." Baru saja pesan terkirim, dia menerima balasan dari Helena yang bertanya, "Tuan Andi, apakah penampilanku tadi sudah cukup baik?" Andi Rewa membalas, "Sangat sempurna." Helena bertanya lagi, "Apakah kau melihat brosku?" Andi Rewa menjawab, "Ya, sangat indah." Helena membalas, "Bros itu warisan dari nenekku. Huruf-huruf di atasnya aku pasang sendiri dengan berlian kecil satu persatu." Andi Rewa pun membalas, "Terima kasih, kau sangat perhatian." Kemudian dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Apakah upacara penobatanmu sudah selesai?" Helena menjawab, "Belum. Sebentar lagi akan ada jamuan makan, tapi tidak disiarkan secara publik." Tidak lama Helena mengirim pesan lagi, "Tuan Andi, nenekku sudah mulai mempromosikan jamu regenerasi di kalangan tamu. Mereka sangat antusias, sepertinya mereka sangat menginginkan jamu itu." Andi Rewa tersenyum puas. Inilah yang dia harapkan. Kali ini dia akan memanen para miliarder papan atas dari Eropa dan Amerika, dan mereka adalah sasaran terbaik. Asalkan promosinya tepat dan mereka tertarik untuk datang ke sini, mereka pasti akan menghamburkan uang untuk memperebutkan jamu regenerasi di pelelangan. Setelah mengobrol sebentar lewat chat,
Helena pun pergi menghadiri jamuan makan. Sementara itu, Andi Rewa melihat jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Lalu dia berkata kepada Fania dan Ibnu Komar, promosi luar negeri untuk jamu regenerasi sudah dimulai. Dalam beberapa waktu ke depan, pasti banyak orang akan mencari informasi tentang jamu ini. Sebelum bahan promosi lelang resmi siap, semuanya harus dirahasiakan agar tidak bocor terlalu awal. Fania dan Ibnu Komar segera mengangguk setuju. Andi Rewa melanjutkan, aku masih punya urusan lain beberapa hari ke depan. Jadi, urusan pelelangan ini aku serahkan sepenuhnya kepada kalian. Fania segera menjawab, tenang saja Tuan Andi. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Ibnu Komar pun bertanya ketika Andi Rewa hendak pergi. Tuan mau pergi kemana? Biar aku antar. Andi Rewa mengangguk pelan dan berkata, baik. Kemudian dia berkata kepada Fania, Fania, kami pergi dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi saja lewat telepon. Fania mengangguk, baik Tuan, aku akan mengantarmu. Setelah masuk ke mobil Ibnu Komar, Andi Rewa berkata, tolong antar aku pulang. Ibnu Komar pun mengemudi meninggalkan kantor pusat grup Wirawan. Andi Rewa teringat mengenai pasukan Galesong dan berkata kepada Ibnu Komar, besok malam, siapkan pesawat khusus, aku ingin pergi ke Timur Tengah. Ibnu Komar segera bertanya, Tuan, apakah ini untuk urusan tawanan pasukan Galesong dan pangkalan mereka? Andi Rewa mengangguk dan berkata, iya, kalau hanya mengirimkan permintaan untuk tawanan dan lahan, mereka jelas tidak akan langsung setuju. Banyak hal harus dibicarakan secara langsung. Ibnu Komar berkata, kalau begitu, biar aku ikut menemani Tuan. Andi Rewa menggeleng, tidak perlu. Negosiasinya tidak akan lama. Beberapa jam penerbangan ke sana, beberapa jam untuk negosiasi, dan beberapa jam lagi untuk kembali. Bisa pulang di hari yang sama. Kau tetap fokus urus masalah pelelangan. Mulai malam ini, tutup semua reservasi kamar dari akhir bulan ini. Refund ganda untuk pemesanan yang sudah ada dan mulai siapkan venue. Keamanan dan pemeriksaan harus dilakukan dengan ketat. Pada hari lelang, jangan sampai ada orang di luar tamu undangan yang bisa masuk. Dan jangan sampai ada yang membawa alat perekam. Privasi dan eksklusivitas acara harus terjaga. Bagi para miliarder elit dunia, kecuali yang nyentrik, sebagian besar mereka tidak suka tampil di depan umum. Mereka bahkan membeli barang lelang bernilai jutaan dolar pun dengan sistem anonim atau lewat telepon. Hanya rumah lelang yang tahu siapa mereka, publik tidak tahu. Karena itulah mereka suka mengikuti lelang-lelang top. Kali ini Andi Rewa ingin memastikan kalau jamu regenerasi benar-benar eksklusif dan tidak bisa dijual kembali atau dibeli lewat perantara. Semua peserta harus membeli dan mengkonsumsinya langsung di tempat. Oleh karena itu, perlindungan privasi para pembeli harus benar-benar sempurna. Karena kalau Andi ingin memanen mereka, maka mereka harus merasa nyaman dan dihargai saat dipanen. Malam itu, dua kata jamu regenerasi menimbulkan gempar besar dan kehebohan luar biasa di kalangan para miliarder papan atas di Eropa dan Amerika. Keesokan paginya, Andi Rewa menerima kabar dari Wan Po-jun. Dia sudah berhasil mengamankan 3 pangkalan garis depan di sepanjang pantai utara Teluk Aden. Efisiensi tinggi ini tidak lepas dari jaringan koneksi dan reputasi pasukan Galesong di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Meskipun mereka baru saja mengalami kekalahan besar belum lama ini, tapi kabar bahwa mereka sudah melahap setengah dari aset keluarga Rewa sudah tersebar luas. Sehingga dari kacamata dunia luar, kekuatan mereka bukan hanya tetap ditakuti, namun bahkan terlihat mengalami peningkatan. Karena sering terjadi konflik di Timur Tengah, negara-negara di kawasan itu lebih cenderung menjalin hubungan baik dengan organisasi tentara bayaran seperti pasukan Galesong. Hal ini bukan hanya bisa mencegah pasukan Galesong menjadi musuh di masa depan, tetapi juga memberi harapan bahwa mereka bisa menjadi pelindung kalau suatu saat dibutuhkan.
Selain itu, Wan Po-jun juga memanfaatkan koneksinya untuk membeli satu batch persenjataan bekas militer dari Arab Saudi dengan harga sangat murah, termasuk 3 helikopter buatan Uni Soviet yang sistem persenjataannya sudah dihapus. Dengan demikian, pengangkutan udara personel pengawal bersenjata dari pangkalan ke kapal menjadi sangat mudah. Wan Po-jun menempatkan 300 tentara pasukan Galesong di 3 pangkalan garis depan ini, dan operasi pengawalan resmi pun bisa segera dimulai. Mendengar kabar ini, tentu saja Andi Rewa merasa sangat senang. Dia langsung memberikan kontak bela kepada Wan Po-jun agar mereka bisa langsung berkoordinasi. Mulai sekarang, semua kapal kargo milik Diva Shipping yang melintasi Teluk Aden akan dikawal oleh pasukan Galesong.